Mari kita berdoa sekali lagi. Kembali kami berdoa Bapa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kembali kami mohon di dalam kasih-Mu Engkau boleh memimpin kami, pikiran dan hati kami, pemahaman kami akan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh dibawa untuk melihat kepada Kristus dan makin mengenal Kristus, anak tunggal-Mu, Allah yang menjadi manusia demi untuk menebus dosa kami. Kami berdoa sekali lagi Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin pikiran dan hati kami, dan kiranya Engkau sendiri boleh menyatakan kehadiran-Mu melalui firman yang dikabarkan pada pagi hari ini. Dan kami boleh merasakan dan menikmati damai Natal, sukacita Natal, kebenaran Natal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah di dalam 3 minggu ini melihat kepada siapakah Kristus. Janji yang Tuhan berikan mula-mula kepada Hawa, lalu kemudian kepada Bapak Abraham. Sebenarnya ada satu lagi yang saya lompati, yaitu kepada Raja Daud sendiri, yang mungkin kita akan singgung sedikit di dalam pembahasan pada hari ini. Tetapi di balik itu semua ada satu hal yang penting sekali. Kalau yang berbicara tentang anak Hawa, kita bisa mengerti bahwa mungkin dia adalah manusia yang dilahirkan ke dalam dunia ini. Walaupun di dalam Injil Matius itu berkata bahwa anak yang lahir dari seorang perawan itu bukan sesuatu hasil dari usaha laki-laki dan perempuan untuk melahirkan anak di dalam dunia ini. Dan pada waktu kita berbicara tentang anak Abraham lahir ke dalam dunia ini, kita juga bisa melihat memang dia adalah seorang yang merupakan janji yang Tuhan berikan kepada manusia melalui keturunan dari Bapak Abraham ketika dia hidup dalam dunia ini kepada anak-anak dan cucunya. Tetapi di dalam Galatia ada satu ayat yang penting. Tuhan berkata melalui Paulus kepada kita, anak itu adalah Yesus Kristus. Nah, dari anak Hawa, anak Abraham, mungkin kita akan berkata, betul, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi ada satu ciri yang penting daripada peristiwa itu adalah mereka adalah anak manusia. Dia adalah anak manusia yang lahir dalam dunia ini. Itu sebabnya pada hari ini saya mau ajak kita melihat bahwa Yesus sendiri mengajarkan apa tentang diri dia sendiri. Karena kadang-kadang ada orang yang berkata seperti ini. Pada waktu kita berbicara tentang pengajaran yang diberikan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Rasul Paulus seperti itu, Petrus, maka mereka membandingkan dengan pengajaran yang Yesus Kristus berikan. Boleh tidak? Saya percaya boleh. Karena pada waktu kita membandingkan itu, kita melihat bahwa apa yang diajarkan oleh para rasul itu sinkron tidak dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan kalau mereka adalah rasul-rasul dari Kristus, seharusnya apa yang diajarkan oleh para rasul itu adalah sesuatu yang juga diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Sehingga pada waktu kita membandingkan itu adalah hal yang lumrah, hal yang boleh kita lakukan. Akan tetapi pada waktu kita berbicara mengenai pengajaran Kristus dan juga pengajaran dari para rasul, kadang-kadang di dalam pemikiran orang-orang yang bukan Kristen, yang tidak mengerti dasar dari pewahyuan firman Tuhan, mereka berkata bahwa di antara pengajaran yang Yesus berikan dengan yang para rasul berikan, mana yang lebih penting? Mana yang lebih utama? Dan di situ kita terpancing untuk berkata bahwa ya Yesus dong lebih utama daripada para rasul yang lain. Padahal di dalam prinsip pewahyuan dari kitab suci, kita mengerti bahwa Roh Kudus memimpin dari pribadi-pribadi para rasul untuk menyatakan firman Kristus melalui para rasul itu kepada gerejanya. Jadi pada waktu kita berbicara Yesus menyampaikan firman Tuhan, betul tidak? Betul. Kalau dia adalah Tuhan, maka firman yang dia sampaikan apakah lebih tinggi kualitasnya daripada para rasul yang menyampaikan firman Tuhan?
Maka di sini kita berkata bahwa kalau para rasul juga adalah pribadi-pribadi yang Roh Kudus pimpin untuk mewahyukan firman Tuhan yang merupakan firman Kristus sendiri kepada diri kita, atau menuliskan firman itu kepada diri kita. Sehingga pada waktu kita berkata, bagaimana dengan tulisan Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lain-lainnya? Kita akan berkata ini bukan hanya tulisan Petrus, Yakobus, Paulus, Yohanes dan yang lainnya. Tetapi ini apa yang mereka tulis itu adalah firman Tuhan. Sehingga kita mengerti bahwa baik perkataan yang dikatakan oleh Yesus Kristus secara langsung di dalam keempat kitab Injil, ataupun tulisan-tulisan lain yang dikatakan oleh para rasul di dalam surat-surat yang lain, mulai dari Roma sampai kepada Wahyu, semuanya adalah firman Tuhan yang setara. Bukan firman Tuhan yang memiliki dua level tingkatan, di mana perkataan Kristus lebih utama dan lebih tinggi daripada perkataan yang ditulis oleh para rasul yang ada di dalam Perjanjian Baru atau para nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi hari ini saya mau ajak kita melihat sendiri dari apa yang Yesus katakan mengenai siapa diri dia. Apa yang dia ajarkan mengenai pribadi yang dikatakan sebagai Mesias itu. Nah, ini adalah satu percakapan yang terjadi antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Ketika Yesus Kristus akan menjelang kepada hari kematiannya di atas kayu salib. Jadi pada waktu itu dia datang ke Yerusalem, dia membersihkan bait Allah. Dan pada waktu dia membersihkan bait Allah, ada tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama yang tidak menyetujui dari tindakan Yesus Kristus tersebut. Dan di situ mereka mulai kemudian mempertanyakan satu persatu daripada tindakan yang Yesus Kristus lakukan dan pengajaran yang Yesus Kristus berikan. Dan pada waktu itu salah satu dari kelompok yang menanyakan kepada Yesus Kristus, atau lebih tepatnya mungkin mempertanyakan apa yang Yesus ajarkan dan lakukan, itu adalah kelompok dari orang-orang Farisi. Nah, itu yang membuat kita membaca ayat yang ke-41 ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Yesus di sini ketika orang-orang Farisi sudah bertanya kepada diri dia, dia balik bertanya kepada orang-orang Farisi tersebut. Siapa yang dimaksud dengan Mesias itu? Nah, ada satu hal yang menarik dari kalimat yang Yesus tanyakan di sini. Dia tidak berbicara tentang siapa diri dia menurut pandangan dari orang-orang Farisi ini. Kalau Bapak Ibu bisa bandingkan dengan pengajaran atau pertanyaan yang Yesus pernah ajukan kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi. Pada waktu mereka berjalan masuk ke Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Tetapi setelah murid-muridnya menjawab, menurut orang engkau adalah salah satu dari para nabi, engkau adalah Yohanes Pembaptis, atau engkau adalah Elia, seperti itu. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan murid-murid itu berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi di bagian ini adalah Yesus tidak bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Tetapi dia bertanya kepada orang-orang Farisi itu, apakah pendapatmu tentang Mesias? Nah, mengapa Yesus bertanya seperti ini? Mungkin karena dia ingin membantu orang-orang Farisi itu melihat Mesias yang diajarkan oleh kitab suci yang mereka pahami itu seperti apa. Dan dari situ membantu mereka untuk membuka mata mereka untuk melihat betul tidak apa yang dikatakan oleh kitab suci itu ada pada diri Yesus Kristus atau tidak. Ada yang mengatakan seperti ini. Pada waktu Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias ini? Maka di situ ada dua hal yang Yesus ingin angkat kepada orang-orang itu atau memberikan pengertian bagi diri kita. Pertama adalah membuka kesempatan bagi orang-orang Farisi untuk melihat
secara lebih jelas siapakah Mesias itu. Sehingga mereka bisa terbuka untuk datang kepada Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain, pada waktu Yesus Kristus berbicara tentang siapakah Mesias itu menurut kamu, di situ juga ada satu penghakiman yang Tuhan akan jatuhkan kepada orang-orang Farisi tersebut. Karena mereka tidak mengerti siapakah Mesias itu. Dan pada waktu mereka mendapatkan pertanyaan, menurut engkau siapakah Mesias itu? Menarik sekali, mereka langsung menjawab dengan begitu tepat sekali. Mesias adalah anak Daud. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di sini kita akan melihat pada dua pengertian terlebih dahulu ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan Mesias? Mesias itu adalah satu kata dari bahasa Ibrani, yang bahasa Yunaninya adalah Kristus, yang berarti yang diurapi. Dan menurut perjanjian lama ada 3 jabatan yang diurapi oleh Tuhan. Pertama, dia adalah imam. Kedua, dia adalah raja, dan ketiga adalah seorang nabi. Dan pada waktu Yesus bertanya, siapa yang dimaksud dengan Mesias itu di dalam perjanjian lama? Di dalam pemikiran dari orang-orang Yahudi, mereka memiliki satu pemahaman bahwa Tuhan pernah berjanji kepada orang-orang atau bapak-bapak iman mereka di dalam perjanjian lama, tetapi secara khusus kepada Raja Daud sendiri, bahwa di dalam keturunan dari Raja Daud itu akan terlahir seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, dan dia akan memimpin bangsa Israel. Dan dasar dari janji ini diberikan dasar dari jawaban ini diberikan di dalam janji yang Tuhan katakan kepada Raja Daud sendiri di 2 Samuel pasal yang ke-7. Bapak Ibu boleh buka 2 Samuel pasal yang ke-7 ya. 2 Samuel pasal yang ke-7. Ini adalah peristiwa ketika Daud mengatakan kepada Nabi Nathan kalau dia ingin mendirikan bait Allah atau rumah Tuhan bagi Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, pada waktu Daud bertanya kepada Nabi Nathan, saya ingin membangun rumah bagi Tuhan dari kayu aras. Lalu Nabi Nathan berkata, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi ketika saya nggak bacain, tapi saya langsung lompat aja ya. Tetapi pada malam harinya, ketika Nabi Nathan sudah pulang dan di rumah, Tuhan kemudian berfirman kepada Nabi Nathan seperti ini dalam ayat 5. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian
anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Itu ada satu kandungan janji dari Tuhan bahwa dari keturunan Daud, setelah Daud meninggal, Tuhan akan mengangkat seorang raja untuk memerintah umatnya. Dan di dalam perintah itu ada satu kalimat yang penting yang muncul, yang kadang-kadang kita mungkin terlewatkan ketika kita membaca, yaitu ketika anak itu duduk di atas tahta Daud, maka dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi atas dasar inilah maka orang-orang Farisi ketika mendapatkan pertanyaan dari Tuhan Yesus Kristus, menurut engkau siapakah Mesias itu yang diurapi itu? Mereka langsung ngeling kepada satu ayat yang dikatakan di dalam 2 Samuel 7, yaitu oleh Nabi Nathan sendiri. Oh, yang diurapi itu siapa? Dia pasti adalah seorang raja. Kalau dia bukan seorang imam ataupun seorang nabi. Tetapi mereka mengerti juga bahwa raja itu adalah keturunan dari Raja Daud. Jadi Mesias adalah orang yang dijanjikan oleh Tuhan dari keturunan Raja Daud. Tapi ada satu hal yang kita perlu perhatikan juga. Pada waktu kita berbicara Mesias adalah keturunan dari Raja Daud, kadang-kadang mungkin dan bahkan sampai hari ini pun ada orang-orang yang menafsirkan, oh kalau Mesias adalah dari keturunan Raja Daud, maka dia pasti seorang manusia. Dia adalah seorang yang terlahir dari keturunan Daud, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itu kenapa kita mengatakan bahwa Mesias adalah Yesus Kristus dan dia adalah seorang Allah yang menjadi manusia. Mesias harusnya adalah keturunan Daud dan dia adalah seorang manusia. Itu yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pemikiran yang bukan hal yang baru. Ini adalah satu pemikiran yang sudah lama ada. Bahkan ada sejak dari zaman Yesus Kristus hidup di dalam dunia ini. Kenapa hal ini diangkat? Karena di dalam pemikiran dari orang-orang Farisi secara tersirat, Mesias adalah anak Daud, itu memiliki satu pengertian. Dia adalah keturunan Daud. Titik. Saya kayaknya agak ngulang-ngulang dan kayaknya muter-muter ngomongnya ya. Tapi maksud saya adalah seperti ini. Ketika orang Farisi ditanya, siapa Mesias itu? Dia adalah anak Daud. Mereka bisa menjawab begitu cepat sekali kepada pertanyaan Yesus Kristus itu. Tetapi mereka berhenti di dalam kalimat Mesias adalah anak Daud. Bisa paham gak? Enggak. Maksudnya adalah ya Mesias anak Daud. Sudah paham? Ya anak Daud itu siapa? Mesias. Mesias itu siapa? Anak Daud. Sudah. Maksudnya adalah kayak gini. Siapa Mesias? Anak Daud. Siapa Daud? Raja Israel yang penting. Daud Tuhan bukan? Bukan. Tapi dia adalah manusia. Dia adalah anak Daud. Mesias itu. Itu sebenarnya di dalam konotasi dari orang-orang Farisi. Ketika Mesias datang, Mesias itu pasti adalah seorang pemimpin politik. Pemimpin yang akan membawa kembali kerajaan Daud untuk memerintah di dalam dunia ini. Itu adalah Mesias. Dan ini adalah satu pemahaman yang sebenarnya sampai hari ini turunannya mungkin agak berbeda sedikit. Siapa Yesus Kristus? Anak Daud. Kalau Yesus Kristus anak Daud, apakah dia akan menjadi raja yang memerintah? Ya Israel gak punya kerajaan lagi hari ini. Maka dia gak memerintah. Tetapi pengertian bahwa dia adalah anak Daud yang adalah seorang manusia, itu menjadi satu penekanan yang sampai hari ini orang suka angkat dan ajarkan. Dan bahkan diajarkan di dalam gereja Tuhan. Hanya seorang manusia. Yesus bukan Allah, tetapi manusia sejati yang sama seperti kita semua.
Bahkan ada yang menafsirkan secara lebih menyeleweng lagi. Mereka berkata seperti ini. Gak beda dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus Kristus. Dari mana kuasa yang Yesus Kristus miliki untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan itu? Orang-orang Yahudi berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau kuasa setan. Dan di dalam zaman sekarang ada orang-orang yang mengatakan, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan tentunya. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus untuk menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan itu bersumber dari kuasa setan, bukan dari Tuhan. Apalagi mengatakan kalau dia adalah Tuhan sendiri. Jadi apa yang ada di dalam pemikiran orang Farisi, Yesus adalah semata manusia, bukan Allah. Dia keturunan Daud, itu benar. Tetapi dia adalah keturunan Daud yang adalah seorang manusia. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa orang-orang Farisi sampai kepada saat itu tidak membunuh Yesus Kristus? Saya lihat kemungkinan besar karena mereka pun mengerti kalau Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah keturunan Daud. Pernah peristiwa satu kali ketika Yesus Kristus sedang berjalan, lalu ada orang buta yang ingin disembuhkan oleh Yesus Kristus. Pada waktu dia mendengar ada keramaian yang besar di dekat diri dia. Orang-orang mungkin bersorak atau berkerumunan ingin berusaha untuk mendekati Yesus Kristus. Karena dia buta, dia gak bisa melihat dan tidak tahu ada siapa yang di depannya atau peristiwa apa yang terjadi. Maka dia bertanya kepada orang yang ada di sekitar itu, kenapa ada ramai-ramai? Siapa yang lewat? Apa yang terjadi? Lalu orang itu berkata, Yesus orang Nazaret lewat. Tetapi orang buta ini berkata dengan suara nyaring memanggil Yesus Kristus, Yesus anak Daud, tolong saya, beri belas kasihanmu kepada saya. Jadi siapa yang menjadi silsilah Yesus Kristus itu bukan sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi. Mereka sangat mengerti sekali siapa Yesus Kristus. Dia adalah dari darah daging Raja Daud sendiri. Baik dari Injil Matius sendiri, di dalam silsilah Matius 1, ataupun dari Injil Lukas sendiri, dari silsilah yang Lukas berikan. Semuanya membawa kita melihat bahwa Yesus Kristus itu terlahir dari garis darah Raja Daud itu. Makanya di dalam pemikiran orang-orang Farisi, yang membuat mereka menolak Yesus Kristus akhirnya adalah karena anak Daud yang satu ini adalah seorang yang tidak seperti ekspektasi daripada orang-orang Farisi. Karena anak Daud kalau dia adalah sungguh-sungguh merupakan Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, maka dia harus memenuhi ekspektasi dari orang-orang Farisi. Yaitu ekspektasi apa? Dia adalah orang yang akan memimpin Israel dan membebaskan Israel dari penjajahan kerajaan Roma atau bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, atau istilah lainnya mungkin saya bisa bantu untuk kita lebih jelas melihatnya kayak gini. Oke, di dalam 2 Samuel pasal 7, Tuhan kan ada menjanjikan kepada Raja Daud, nanti dari keturunanmu akan terlahir seorang yang akan memerintah sebagai raja. Tetapi di dalam keturunan Raja Daud ada banyak sekali raja. Salomo, kemudian siapa? Yosia, Hizkia, dan yang lainnya. Lalu ada Yesus Kristus. Mohon tanya, Yesus dibandingkan dengan Hizkia, Yosia, Salomo, besar mana? Pasti Salomo kan, atau Yosia, atau yang lain. Kalau Salomo bagaimana? Apakah dia anak Daud? Oh, yang dijanjikan itu. Mungkin kita akan ngomong kayak gini, memang Salomo lebih besar, tetapi bukankah Salomo sudah mati? Sedangkan janji Tuhan dia akan memerintah di dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Jadi Salomo dieliminasi. Lalu kemudian siapa lagi? Yosia dieliminasi, Hizkia dieliminasi.
Yang lain yang penting-penting itu dieliminasi semua. Lalu sampai kepada Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, apa kalau memang Mesias itu adalah Yesus Kristus? Apa dasar kita mengatakan kalau Mesias itu adalah Yesus Kristus? Yesus nggak punya kerajaan. Dia bukan pemimpin politik. Dia tidak punya prajurit seperti raja-raja yang lain. Dan dia tidak ada indikasi sama sekali untuk mengembalikan kerajaan Israel semasa dia hidup. Boleh bandingkan Matius pasal 1 ya. Matius pasal 1. Kalau saudara baca dari ayat 2, Yesus itu adalah anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan semuanya. Lalu saudara masuk ke, bandingkan dengan ayat 17 dulu. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Lalu ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan ada 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Yang 14 kali 2 pertama itu, yang 24 keturunan itu, saudara kenal tidak orang-orang itu? Salomo, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, kenal gak? Kenal kan? Ada di dalam perjanjian lama, kitab raja-raja, saudara bisa baca di situ. Tapi coba saudara kemudian baca yang selanjutnya. Kalau Sealtiel kita masih mungkin mengerti, Yerubabel kita masih bisa mengerti. Tapi kemudian Abihud, Elyakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub. Saudara kenal mereka enggak? Kita enggak kenal loh. Alkitab enggak mencatat nama-nama ini sama sekali. Dan siapa mereka? Keturunan Daud. Tetapi mereka tidak menjabat sebagai seorang raja. Dan mereka bukan Mesias. Sekarang Yesus Kristus lahir dalam dunia ini. Siapa Yesus? Anak Daud. Lalu kita boleh klaim enggak kalau dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan? Kalau kita boleh klaim dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, dasarnya apa? Nah, makanya pada waktu Yesus mendengar jawaban dari orang-orang Farisi, Mesias adalah anak Daud, dan dia pengen tahu konsep anak Daud itu atau seberapa jauh pengertian dari orang-orang Farisi ini tentang Mesias terlebih dahulu. Yesus kemudian tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh orang-orang Farisi itu, yang membuat dia kemudian bertanya satu pertanyaan yang penting kepada mereka. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Di sini ada dua hal yang mungkin kita bisa lihat di dalam pertanyaan Yesus. Pertama adalah Yesus membawa orang-orang Farisi itu merujuk kembali ke dalam perjanjian lama terlebih dahulu, yaitu Mazmur 110. Tetapi pada waktu Yesus membawa orang-orang Farisi masuk ke dalam Mazmur 110 dan mereka membaca perkataan yang ada di dalam Mazmur 110, ya mungkin boleh buka lah ya. Mazmur 110 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Oke. Itu Mazmur siapa? Daud. Daud bicara tentang siapa? Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu.
orang-orang Yahudi punya pengertian itu bicara tentang Mesias. Mesias yang akan datang. Tetapi di dalam konsep dari orang-orang yang menafsirkan bagian ini banyak di dalam zaman sekarang. Ini Mesias gak harus berbicara tentang Tuhan. Tetapi ini hanya bicara tentang Mesias atau sesuatu yang berbicara mungkin juga tentang Daud sendiri. Bukan bicara tentang Mesias yang akan datang itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menariknya adalah pada waktu Yesus berbicara tentang Mazmur 110, dia mengutip Mazmur 110 itu bukan hanya sesuatu yang berbicara tentang diri Daud saja. Tetapi dia mengutip Mazmur 110 itu adalah wahyu yang diberikan oleh Roh kepada Daud untuk berbicara tentang Mesias. Makanya di dalam ayat 43 di situ dikatakan bahwa oleh pimpinan Roh Daud berbicara di dalam Mazmur 110. Nah kalau kita bicara oleh pimpinan Roh, Roh itu siapa? LI tulis dengan huruf besar. Kenapa bisa dengan R huruf besar? Karena kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Markus, dengan kitab yang paralel, Markus bicara secara lebih jelas. Roh itu adalah bukan rohnya Daud, tetapi roh itu adalah Roh Kudus. Allah yang memimpin Raja Daud untuk menuliskan tentang nubuat di dalam Mazmur 110 tersebut. Dan di situ ada dua hal yang penting. Pertama adalah firman Tuhan di situ merujuk kepada Yahweh. Dan yang kedua adalah kepada Tuanku. Tuanku itu adalah Adonai. Adonai itu adalah kata pengganti untuk memanggil nama Tuhan yang juga adalah Yahweh. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam kitab suci, begitu orang-orang Yahudi menemukan kata YHWH, mereka secara otomatis akan mengganti kata YHWH itu dengan kata Adonai. Supaya mereka tidak menyebut nama Yahweh secara langsung sehingga melanggar hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah di sini Daud berkata bahwa Tuhan berfirman, Tuhan siapa? Yahweh kepada Tuanku. Tuanku itu siapa? Adonai. Adonai atau juga adalah ya Tuan seperti itu. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ada satu pengangkatan atau peninggian yang dilakukan oleh Tuhan Yahweh kepada Tuan atau Tuhan yang adalah Adonai itu untuk memiliki kedudukan yang sederajat dengan Tuhan. Duduklah di sebelah kananku sampai akhirnya aku menaklukkan semua musuh-musuhmu. Jadi Yesus mau mengklaim kayak gini. Kalau andai kata Mesias itu adalah anak Daud, maka coba perhatikan Mazmur 110. Yang dimaksud oleh Daud dengan Tuan itu siapa? Bukankah Tuan itu adalah Adonai? Atau di dalam bahasa Yunani adalah Kurios. Dan Kurios atau Adonai yang disebut dengan Tuan itu adalah pribadi yang Daud katakan oleh pimpinan Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang setara dengan Tuhan sendiri yang adalah Yahweh. Bahkan dia memiliki kedudukan yang setara dengan Yahweh karena Tuhan menempatkan dia di sebelah kanan dari Yahweh itu. Sampai seluruh musuh-musuh dari Yesus atau Mesias itu atau Tuan itu ditaklukkan di bawah kaki dia. Jadi pada waktu Yesus mengutip ini, Yesus mau mengajak orang-orang Farisi itu melihat, menurut engkau Yesus adalah anak Daud? Oke, betul, betul sekali. Tetapi bisakah engkau melihat bahwa dia juga adalah anak Allah? Bisa paham ya? Nah, betul tidak Yesus adalah anak Allah? Kalau Mesias itu memiliki dua ciri di dalam perjanjian lama, ini pengajaran Yesus benar. Yesus mengajar tentang Mesias itu benar. Dan Yesus ketika mengajar tentang Mesias itu adalah mengutip perjanjian lama ya. Dan ketika Yesus mengutip perjanjian lama itu mengajarkan dua hal. Mesias harus keturunan Daud, enggak salah. Tetapi juga harus ingat, Mesias bukan hanya keturunan Daud. Perjanjian lama juga mengatakan Mesias adalah Allah atau anak Allah.
Kenapa orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi sampai hari ini sulit menerima kebenaran ini? Karena mereka tidak mau mengakui Mesias atau adalah anak Allah, dan mereka tidak mau melihat pada kebenaran yang Yesus Kristus ajarkan itu. Tetapi Alkitab membawa kita untuk melihat, dan Yesus pribadi untuk mengajak kita untuk melihat, ternyata klaim yang Yesus katakan tentang diri dia adalah Mesias adalah persis seperti yang Daud katakan bahwa Mesias adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dasarnya apa kita ngomong kayak gini? Kita bukan datang kepada pribadi yang salah atau menyembah pribadi yang salah. Karena Alkitab mengatakan dan Yesus sendiri mengajarkan, kalau dia adalah Allah, dan buktinya adalah dia bisa mengetahui semua isi hati manusia. Dia mengklaim diri dia adalah hakim daripada seluruh umat manusia pada akhir zaman nanti. Dia memang bisa melakukan mukjizat dalam hidup dia, tetapi nabi juga bisa melakukan mukjizat dalam hidup mereka. Sehingga pada waktu kita berkata bahwa Yesus adalah Allah dengan cara dia bisa melakukan mukjizat, satu sisi benar, tetapi di sisi lain itu mengandung kelemahan. Karena nabi juga bisa melakukan mukjizat itu. Lalu apa dasar kita mengatakan bahwa Yesus adalah Allah atau anak Allah? Apa yang membedakan Yesus yang adalah anak Allah dengan umat Allah yang disebut dengan anak-anak Allah? Bedanya sangat besar sekali. Umat Allah itu ada karena dicipta oleh Tuhan dan diadopsi oleh Tuhan untuk menjadi anak Allah. Tetapi Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah itu bukan karena hasil ciptaan. Tetapi dia adalah memang sungguh-sungguh anak Allah yang memiliki keberadaan yang kekal sejak dunia belum dijadikan. Tetapi dia datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia sama seperti semua manusia yang lain. Supaya diri dia yang adalah anak Allah yang sejati, yang sesungguhnya itu bisa menjadi yang sulung bagi anak-anak Allah yang lain. Tetapi ada ciri yang lain juga. Selain dari keberadaan yang kekal, yaitu dia memiliki semua karakter yang dimiliki oleh karakter Tuhan di dalam hidup dia. Alkitab mencatat dia bisa lapar, betul. Dia bisa haus, betul. Dia butuh istirahat, betul. Tapi Alkitab juga mencatat dia maha kuasa. Dia bisa heran dengan orang, punya perkataan, betul. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa tidak perlu ada satu orang pun yang mengatakan kepada Yesus dan memberitahukan sesuatu kepada Yesus. Yesus sudah tahu segala sesuatunya yang ada di dalam isi hati manusia. Jadi siapa Yesus Kristus? Kalau dia adalah manusia, enggak salah. Hal yang mudah dimengerti. Lukas 2 berkata bahwa dia bertumbuh di dalam hikmat dan juga di dalam kasihnya kepada Tuhan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dapatkah kita melihat bahwa Yesus bukan hanya sekedar anak manusia, tetapi dia adalah anak Allah. Karena dia mengklaim dirinya sendiri anak Allah, dan dia juga menyatakan kalau klaim diri dia itu bukan sesuatu yang merupakan kebohongan, manipulasi, tetapi sesuatu yang merujuk kepada apa yang perjanjian lama katakan tentang diri dia. Tetapi tidak sampai di situ. Yesus membuktikan bahwa dia betul-betul pribadi yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Yang sudah dikatakan Mesias adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Ini yang saya percaya hal yang harus kita lihat dan dapat lihat di dalam kehidupan kita. Orang-orang Farisi pada waktu melihat pribadi Yesus, mereka selalu terkungkung dengan konsep yang diturunkan oleh pendahulu mereka atau pengajar-pengajar agama yang mereka terima dalam hidup mereka. Mereka ditanamkan Yesus pasti bukan Mesias karena Yesus tidak memenuhi kriteria yang dikatakan oleh pengajar agama. Dia harus menjadi raja. Yesus mati di kayu salib. Dia harus hidup selama-lamanya. Yesus dikuburkan kayaknya. Tapi mereka nggak tahu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan mereka tidak mau menerima realita itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapa Yesus menurut Bapak Ibu Saudara?
Apakah dia hanya seorang manusia biasa yang begitu baik, yang secara kehidupan moralnya lebih agung daripada semua pemimpin agama yang lain? Apakah dia hanya sekedar seperti itu? Dan pada waktu kita berkata seperti itu adalah sesuatu konsep yang kita miliki sendiri tentang siapa Yesus dan kita terima dari orang-orang lain tentang siapakah Yesus Kristus. Atau kita mau datang kepada kitab suci sendiri, datang kepada Yesus Kristus sendiri dan menerima apa yang Yesus katakan tentang diri dia. Aku adalah Mesias itu. Yesus adalah anak Allah yang hidup itu. Dan dia sudah membuktikan semua kebenaran tentang diri dia. Tadi Pak Tong bilang Natal itu berbicara tentang Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu makna Natal yang sesungguhnya. Saya berdoa kita sebagai orang-orang Kristen, satu sisi boleh bersuka cita. Ketika kita masuk ke dalam hari Natal, kita boleh merayakan Natal itu. Tetapi di sisi lain, jangan akhirnya kita terjerumus ke dalam hal-hal sekunder, minor yang gak penting. Jangan akhirnya kita lebih mengutamakan hal-hal yang berbicara tentang perayaan dan kostum dan segala macam dan perhiasan yang kita lakukan. Tetapi coba uji kembali, sungguhkah kita menerima Kristus sebagai Mesias itu? Sungguhkah kita mengakui dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita? Sungguhkah kita menerima dia sebagai raja yang dijanjikan oleh Tuhan untuk memerintah sampai selama-lamanya? Itu jauh lebih penting. Sungguhkah kita ada di dalam cinta kasih dari raja itu yang membuat kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Itu jauh lebih penting. Dan anak-anak kita juga harus ditanamkan pengertian ini. Karena itu adalah hal yang utama yang Alkitab sendiri tekankan kepada kita. Ingat baik-baik, ketika Yesus lahir nggak ada gemerlapan. Yang ada adalah apa? Palungan, kandang domba yang bau, hanya dibungkus sebuah kain lampin. Itu kelahiran Kristus. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk ibadah hari ini. Bersyukur untuk firman yang boleh Engkau nyatakan. Bersyukur untuk kebenaran yang telah Engkau bukakan bagi kami. Kami seringkali jatuh ke dalam kekakuan pikiran kami ya Bapa. Konsep kami yang kami pikir benar, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong bawa kami untuk merefleksikan diri kami kembali. Siapakah Kristus menurut diri kami? Adakah hal-hal yang kami pikir benar tetapi sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang kitab suci-Mu katakan tentang diri Kristus ataupun Kristus katakan tentang dirinya sendiri? Jika ada ya Tuhan, kiranya Engkau boleh ampuni dosa kami dan bawa kami kembali ke dalam jalan yang benar, ke dalam prinsip yang benar yang Tuhan sudah katakan tentang Kristus. Jangan biarkan kami seperti orang-orang Farisi yang mengeraskan hati lalu menolak Kristus yang adalah Mesias yang Tuhan berikan untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami, untuk memimpin kehidupan kami dan juga untuk menjadi hakim atas seluruh umat manusia ini. Kami berdoa bersyukur ya Tuhan, dan kiranya makna Natal atau bulan Natal ini boleh menjadi satu bulan di mana kami boleh sungguh dibawa untuk merenungkan kembali akan kasih Kristus dan diperbaharui di dalam iman dan cinta kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.